Genetika. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari pautan gen, rekombinasi, dan pemetaan gen. Kuliah hari ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama terkait dengan pautan gen dan rekombinasi, sementara video yang lain akan membahas tentang pemetaan gen. Kita mulai dari hukum Mendel yang pertama. Berdasarkan penyilangan monohibrid, Mendel menemukan adanya prinsip segregasi dan konsep dominan dan resesi. Konsep segregasi terlihat pada kasus di sebelah kiri, ya, pada penyilangan fenotipe bunga warna ungu yang dominan terhadap bunga warna putih dengan alel P besar dominan terhadap P kecil, maka dia akan dihasilkan hasil penyilangan dari kedua karakter yang homozigot adalah karakter yang heterozigot dominan warna ungu. Kemudian segregasi, ya, akan menghasilkan proporsi atau persentase, ya, alel P besar dan alel P kecil yang sama antara gamet jantan dengan gamet betina. Apa yang menjadi bukti adanya prinsip segregasi tersebut adalah ketika dihasilkan generasi F2, maka akan kita temukan, ya, kembali alel P kecil, ya, atau fenotip putih pada genotip P kecil, sementara alel atau fenotip ungu itu dimiliki oleh alel P besar dan heterozigot P besar P kecil. Sementara itu, hukum Mendel 2 menemukan adanya suatu fenomena independent assortment atau berpasangan secara bebas yang bisa ditemukan pada penyilangan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel, dan penelitian ini juga membuktikan bahwa kedua gen tersebut berada pada kromosom homolog atau kromosom yang berbeda. Sementara jika pada kromosom yang sama lokasi gen tersebut, maka kemungkinan terjadinya independent assortment itu tidak akan terjadi. Berdasarkan fenomena linkage, kita akan menemukan adanya kombinasi posisi alel dalam suatu kromosom. Hal ini dapat kita lihat pada warna toraks dan warna pupa di spesies Luciliae cuprina. Kita bisa menemukan adanya dua tipe. Yang pertama adalah kombinasi coupling atau cis, dan yang satu lagi adalah kombinasi repulsion atau trans. Di sini kita melihat pada kombinasi coupling dalam satu kromosom itu hanya ada satu tipe alel, yaitu alel wild type, ya, sementara di kromosom homolog lainnya itu hanya ada satu tipe alel juga, misalkan mutan. Sementara pada kombinasi repulsion atau trans, kita akan melihat pada satu kromosom ada dua tipe alel. Yang pertama alel mutan, yang kedua adalah alel wild type. Begitu pula dengan kromosom homolognya, kita akan menemukan dua tipe alel, ya, pada kromosom homolognya, yaitu alel mutan dengan alel wild type. Sementara itu, jika kita lihat, ya, ketika terjadi fertilisasi, baik alel yang memiliki kombinasi coupling dan repulsion itu akan memiliki rasio fenotype yang sama untuk progeni rekombinan maupun progeni parental. Bagaimana kaitan fenomena linkage dengan peristiwa rekombinasi yang terjadi pada kromosom? Kita lihat pada gambar berikut. Misalkan ada dua gen terletak pada satu kromosom yang sama, misalnya gen A dengan B, maka kita akan melihat, ya, jika tidak terjadi rekombinasi,
kromosom yang memiliki alel A besar dengan alel B besar dengan homolognya A kecil B kecil itu tidak akan menghasilkan kromosom rekombinan, sehingga kita akan menemukan adanya suatu fenomena complete linkage atau pautan sempurna yang kita lihat dari bentuk dari gamet yang dihasilkan, yaitu 100% gamet parental. Bagaimana kemungkinan terjadinya rekombinasi pada kromosom yang memiliki gen-gen yang terpaut? Apakah fenomena rekombinasi tidak dapat terjadi pada gen tersebut? Kita lihat pada gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan bahwa ternyata pada kromosom yang memiliki gen-gen yang terpaut, peristiwa rekombinasi bisa saja terjadi, sehingga kita akan melihat adanya rekombinasi pada kromosom non-sister chromatid yang menghasilkan adanya kromosom yang memiliki fenotype rekombinan, sehingga kita akan melihat bahwa pada posisi kromosom tersebut telah terjadi pautan yang tidak sempurna, karena kita akan menemukan adanya dua tipe gamet yang merupakan tipe rekombinan. Bagaimana kita bisa melihat apakah suatu gen mengalami fenomena pautan? Maka kita bisa menghitung dari rasio penyilangan di hibrid, apakah rasionya menyimpang dari frekuensi masing-masing gamet pada F1 yang seharusnya memiliki frekuensi 1/4 atau 25% dari semuanya. Kita akan menyimpulkan bahwa memang ada kondisi di mana gen-gen tersebut terpaut. Hal ini yang ditemukan oleh Thomas Morgan pada posisi warna tubuh dengan warna mata, ya. Ternyata ada kondisi terpaut oleh kromosom X. Bagaimana kita membuktikan bahwa suatu populasi, ya, memiliki rasio gamet yang berada pada kondisi linkage atau tidak? Maka kita dapat mengujinya dengan analisis chi-square. Kita coba dengan menguji posisi gen A dengan gen B dengan melakukan 2 kali eksperimen, ya. Yang pertama dengan total populasi 50 individu, sementara eksperimen kedua sebanyak 100 individu. Kita lihat, ya, genotype A besar B besar, ya, atau kita katakan sebagai genotype parental itu memiliki frekuensi yang besar, ya. Begitu juga dengan genotype parental A kecil B kecil, baik pada eksperimen 1 maupun eksperimen 2. Berdasarkan perbandingan rasio atau kita lihat frekuensi rekombinan dari keseluruhan populasi ini sangat kecil, maka kita akan menemukan adanya penyimpangan, ya, penyimpangan yang tadinya seharusnya ada independent assortment, tapi pada kondisi kasus ini gen-gen itu lebih cenderung berpasangan, misalkan A besar dengan B besar, A kecil dengan B kecil. Kita uji nilai X kuadrat, hitung dari populasi yang kita amati, ya. Pada eksperimen 1 nilai X kuadratnya adalah 10,96, sementara pada eksperimen 2 21,92. Maka kita harus membandingkan dengan X kuadrat pada tabel. Hal ini kita bisa lihat dengan menghitung derajat bebas, ya, dengan cara melihat berapa jumlah genotype pada kasus yang kita amati. Karena kasus kita amati ada 4 genotype, maka kita melihat bahwa derajat bebas dari tabel chi-square ini adalah pada posisi
derajat bebas 3. Dan kemudian kita melihat pada posisi tingkat kepercayaan 95% ya, maka kita akan melihat ya bahwa hasil X kuadrat hitung kita itu lebih tinggi daripada X kuadrat yang ada di tabel. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol atau pada populasi tidak terjadi linkage itu kita bisa tolak